Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Arya Anwar dalam materi kuliah Biokimia. Setelah kita membahas topik metabolisme karbohidrat secara umum, mari kita lanjutkan dengan bahasan tentang metabolisme lipid. Pada kuliah sebelumnya kita telah pelajari bahwa lipid pada makanan utamanya dalam bentuk triasylglycerol atau trigliserida akan mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan monoasylglycerol di dalam usus. Di mukosa usus, asam lemak ini akan mengalami reestrifikasi menjadi triasylglycerol. Lipid ini kemudian dikemas bersama protein dan disekresikan ke dalam sistem limfatik, lalu ke aliran darah sebagai kilomikron. Tidak seperti glukosa dan asam amino yang diserap dari usus halus, triasylglycerol kilomikron tidak diserap langsung oleh hati. Metabolisme dimulai oleh jaringan yang memiliki lipoprotein lipase yang menghidrolisis triasylglycerol dan membebaskan asam lemak yang kemudian masuk ke dalam lipid jaringan atau dioksidasi sebagai bahan bakar. Kemudian sisa kilomikron dibersihkan oleh hati. Lalu, bagaimana proses oksidasi asam lemak hingga dapat dimanfaatkan sebagai energi? Beta oksidasi asam lemak atau fatty acid oxidation adalah proses di mana asam lemak dipecah menjadi asetil koenzim A. Proses ini terjadi di mitokondria. Prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut. Asam lemak mula-mula harus diubah menjadi suatu asam lemak aktif atau asil-CoA sebelum dapat dikatabolisme. Proses ini memerlukan satu ATP dan satu koenzim A, dan enzim asil-CoA sintetase akan mengkatalisis perubahan asam lemak atau asam lemak bebas menjadi asam lemak aktif atau asil-CoA yang menggunakan satu fosfat disertai pembentukan AMP dan difosfat anorganik PPI. Asil-CoA yang terbentuk akan masuk ke membran mitokondria dalam untuk proses selanjutnya. Tahap pertama adalah pengeluaran dua atom hidrogen dari atom karbon 2 atau alfa dan atom karbon 3 atau beta yang dikatalisis oleh asil-CoA dehidrogenase dan memerlukan FAD sehingga menghasilkan FADH2 dan delta 2 transenoyl-CoA. H2O ditambahkan dan terbentuklah L plus 3-hidroksi asil-CoA yang dikatalisis oleh delta 2 enoyl-CoA hidratase. Kemudian L plus 3-hidroksi asil-CoA dikatalisis oleh L plus 3-hidroksi asil-CoA dehidrogenase untuk membentuk senyawa 3-ketoasil-CoA disertai pembentukan NADH yang akan masuk ke rantai respiratorik. Dalam hal ini NAD+ diperlukan. Akhirnya 3-ketoasil-CoA dipecah menjadi asetil-CoA dan asil-CoA dengan penambahan koenzim A dikatalisis oleh enzim tiolase atau 3-ketoasil-CoA tiolase. Asil-CoA baru yang terbentuk lebih pendek 2 karbon dibanding dengan molekul asil-CoA semula. Asil-CoA yang terbentuk masuk kembali ke tahap 1. Dengan cara ini, sebuah asam lemak rantai panjang dapat diuraikan secara sempurna menjadi asetil-CoA. Beta oksidasi asam lemak melibatkan serangkaian reaksi pemotongan yang disertai pembebasan asetil-CoA. Pada jalur ini terjadi pemotongan tiap 2 karbon dari molekul asil-CoA yang dimulai dari ujung karboksil. Rantai dipotong antara atom karbon alfa atau atom karbon nomor 2 dan karbon beta atau karbon nomor 3. Oleh karena itu dinamai beta oksidasi. Unit 2 karbon yang terbentuk adalah asetil-CoA sehingga palmitoyl-CoA yang berasal dari asam palmitat 16 karbon menghasilkan 8 molekul asetil-CoA 2 karbon. Pemindahan elektron dari FADH2 dan NADH melalui rantai respiratorik menyebabkan terbentuknya 4 fosfat berenergi tinggi. Pada tiap siklus, dari 7 siklus yang dibutuhkan,
untuk menguraikan asam lemak C16 atau palmitat menjadi asetil-CoA. 7 kali 4 sama dengan 28 ATP. Total terbentuk 8 mol asetil-CoA dan masing-masing menghasilkan 10 mol ATP pada oksidasi dalam siklus Krebs, sehingga dihasilkan 8 kali 10 mol sama dengan 80 mol. Jika dijumlahkan, total ATP yang terbentuk adalah 28 ditambah 80 sama dengan 108 ATP. Tetapi, 2 ATP harus dikurangi untuk aktivasi awal asam lemak, sehingga hasil bersih per mol palmitat adalah 108 dikurang 2 sama dengan 106 ATP. Apa yang dimaksud dengan ketogenesis dan bagaimana regulasinya? Ketogenesis adalah jalur metabolisme yang menghasilkan badan keton yang memberikan bentuk energi alternatif bagi tubuh. Ketogenesis menghasilkan aseton, asetoasetat, dan beta-hidroksibutirat dengan memecah asam lemak. Ketogenesis terjadi jika laju oksidasi asam lemak di hati tinggi. Mari kita lihat 3 tahap regulasi ketogenesis. Pertama, mengatur mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa untuk mengontrol ketogenesis. Ketosis tidak terjadi secara in vivo kecuali terjadi kenaikan asam lemak bebas di dalam darah yang timbul dari proses lipolisis triasilglycerol di jaringan adiposa. Terdapat asam lemak bebas yang merupakan prekursor badan keton di hati. Kedua, setelah diserap oleh hati dan diaktifkan menjadi asil-CoA, asam lemak bebas mengalami oksidasi beta menjadi karbon dioksida atau esterifikasi menjadi triasilgliserol dan fosfolipid. Oksidasi beta dari asam lemak bebas dikontrol oleh gerbang masuk CPT1 ke dalam mitokondria, dan asam lemak bebas yang tidak dioksidasi mengalami esterifikasi menjadi asilgliserol. Ketiga, dalam oksidasi beta dibentuk asetil koenzim A, kemudian teroksidasi dalam siklus asam sitrat, atau memasuki lintasan ketogenesis untuk menghasilkan badan keton. Jalur utama sintesis asam lemak atau lipogenesis terjadi di sitosol. Kompleks multienzim sintase asam lemak atau fatty acid synthase adalah polipeptida dimer dari 2 monomer polipeptida identik, masing-masing dengan 7 aktivitas enzim, yaitu berturut-turut sesuai dengan prosesnya, yaitu ketoasil sintase, malonyl atau asetil transasilase, hidratase, enoyl reduktase, ketoasil reduktase, ACP atau acyl carrier protein, dan thioesterase. Selanjutnya akan didiskusikan dalam kelompok bagaimana sintesis asam lemak terjadi yang diperantarai oleh ACP atau acyl carrier protein atau protein pembawa gugus asil yang penting dalam proses perpanjangan rantai asam lemak. Pembahasan selanjutnya dalam kelompok selain sintesis asam lemak adalah ketogenesis, metabolisme asam lemak tak jenuh, metabolisme asilgliserol, pengangkutan dan penyimpanan lipid, dan kelainan metabolisme lipid. Demikianlah bahasan singkat kita tentang metabolisme lipid. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang metabolisme protein dan asam amino. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti sesi perkuliahan ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.